Ketika anak perempuanku, Clara, menyuruhku mencari tempat lain untuk mengakhiri hidup, ibu sudah tidak berguna lagi. Hatiku hancur berkeping. Aku mengemasi barang-barangku dengan patuh seperti seorang ibu yang selalu menuruti kemauan anaknya. 3 hari kemudian aku duduk di kantor pengacara, menyadari bahwa Budi, suami yang kukasihi, telah menyusun strategi paling cerdik dalam hidupnya. Clara akan belajar bahwa bidak catur terkadang bisa menjadi pemegang kendali. Jika Anda menonton ini, berlanggananlah dan sebutkan kota asal Anda. Izinkan aku bercerita bagaimana aku berubah dari seorang janda yang kehilangan tempat tinggal menjadi wanita yang memegang kendali penuh. Karena sungguh, kisah ini memiliki lebih banyak kejutan daripada pusat perbelanjaan. 2 bulan lalu, aku adalah Sofia Hartono, istri yang setia selama 43 tahun dan ibu dari seorang putri yang amat tidak tahu terima kasih. Saat Budi meninggal karena serangan jantung di usia 70, kupikir duniamu akan berakhir. Clara muncul di tengah kesedihanku bagaikan elang berbalut sutra, berkoar-koar tentang betapa beratnya semua ini bagiku. Ibu tidak mungkin bisa mengurus rumah selebar ini sendirian. Katanya, dengan nada penuh kepura-puraan, anak tangga perawatan semua kenangan ini, itu tidak baik untuk ibu. Seharusnya aku melihat niat terselubung di balik kepura-puraannya. Clara selalu menjadi anak kesayangan Budi, putri kecilnya yang tak pernah bersalah. Ketika dia menikah dengan Rendra, seorang konsultan keuangan, dan memberikanku cucu, Budi memanjakan mereka semua. Sementara itu, aku hanya seorang wanita yang memasak, membersihkan, dan memastikan segalanya berjalan lancar. Setelah pemakaman, Clara semakin mendesak tentang kondisiku. Dia akan mengajak Rendra untuk makan malam, dan di sana mereka akan menyerangku dengan brosur properti dan selebaran komunitas lansia. "Bu, tempat-tempat ini sangat nyaman," kata Clara. "Ibu akan berada di antara orang-orang sebaya. Ada banyak kegiatan tanpa beban pemeliharaan." Apa yang sebenarnya mereka maksud adalah tidak ada warisan yang perlu dibagi, tidak ada ibu yang merepotkan untuk diurus. Pukulan terakhir datang pada hari Rabu. Aku telah tinggal di tempat yang sekarang Clara sebut sebagai rumah kami, selama 6 minggu sejak Budi meninggal, masih tidur di kamar tamu karena tidak tega membereskan kamar tidur kami. Clara tiba-tiba datang bersama Rendra dan 2 koper besar. "Bu, kami sudah memutuskan. Rendra dapat penugasan baru dan kami harus pindah ke ibu kota. Rumah ini sangat cocok untuk kami." Aku menatapnya, tidak mengerti. "Kalian pindah saja, tapi ini rumah ibu." Topeng Clara runtuh sejenak, menampilkan kalkulasi dingin di baliknya. "Sebenarnya, Bu, menurut surat wasiat ayah, saya yang mewarisi semuanya. Rumah, investasi, semuanya. Ibu saya izinkan tinggal di sini atas kebaikan hati saya, tapi sekarang saatnya ibu mencari tempat untuk sendiri." Kata-katanya menghantamku seperti pukulan di dada. "Clara, pasti ada kesalahan." "Tidak ada kesalahan. Ayah tahu saya akan menjaga warisannya lebih baik daripada ibu. Ibu tidak pernah paham urusan keuangan atau investasi. Ibu hanyalah seorang istri. Hanya seorang istri. 43 tahun direduksi menjadi 3 kata itu. Saat itulah dia melancarkan serangan terakhirnya. Cari tempat lain untuk mati. Ibu sudah tidak berguna lagi." Aku mengemas barang-barangku dalam 1 hari. 43 tahun pernikahan yang muat dalam 2 koper dan sebuah kotak kecil berisi foto. Clara mengawasi dari balik pintu, sesekali memandang arlojinya seolah aku membuatnya terlambat. "Ada panti jompo yang bagus di Gang Flamboyan," ujarnya dengan antusiasme seperti sedang merekomendasikan kafe. "Harganya terjangkau. Saya yakin mereka punya kamar kosong." Terjangkau. Putriku mewarisi 400 miliar dan dia menyarankanku untuk memeriksa apa yang pada dasarnya adalah tempat penampungan. Rendra meletakkan kopiku ke dalam mobil SUV-nya dengan efisiensi seperti membuang sampah. "Sofia, ibu akan senang punya kebebasan lagi," katanya tanpa menatapku. "Tidak perlu pusing memikirkan perawatan rumah atau pajak.
Saat kami pergi, aku melihat rumahku, rumah Budi, dan sekarang rumah Clara menghilang di kaca spion. Ironinya begitu terasa. Hotel Mentari persis seperti yang dibayangkan dari tempat yang mematok tarif 500.000 semalam. Dinding yang tipis, handuk yang kasar, dan karpet yang usang. Clara memberiku uang tunai 3 juta, seperti memberi tip kepada pelayan. Ini cukup untuk beberapa hari sampai ibu menetap, katanya. Aku akan minta Rendra mentransfer sebagian uang ke rekening ibu setelah kami selesaikan dokumen ayah. Sebagian uang dari warisanku sendiri. Setelah mereka pergi, aku duduk di kasur yang lembut dan mencoba mencerna apa yang baru terjadi. Dalam 3 jam, aku berubah dari seorang janda yang berduka menjadi seorang nenek tunawisma. Perempuan yang telah kubesarkan, kucintai dan kukorbankan segalanya, telah membuangku seperti barang usang. Tapi saat aku duduk di kamar hotel yang menyedihkan itu, sesuatu mulai menggangguku. Budi selalu sangat teliti dalam urusannya, terobsesi dengan dokumen penting. Dia pernah menunjukkan surat wasiatnya beberapa tahun lalu, menjelaskan keinginannya, memastikan aku paham. Dan aku yakin sekali isinya tidak seperti yang Clara katakan. Budi punya banyak sifat, tradisional, kadang keras kepala, sering meremehkanku dalam urusan keuangan, tapi dia tidak kejam. Pria yang menggenggam tanganku saat ibuku meninggal, yang memberiku bunga di setiap hari jadi pernikahan kami, tidak akan meninggalkanku dalam kemiskinan. Keesokan harinya, aku menggunakan Wi-Fi hotel untuk mencari pengacara Budi, Bambang Wijaya, orang yang sama yang menangani pembelian rumah kami dan berbagai urusan bisnis selama bertahun-tahun. Kantornya ada di pusat kota, perjalanan bus yang memakan ongkos terakhirku, tapi terasa penting. Bambang Wijaya adalah pria terhormat berusia 70-an dengan mata ramah di balik kacamatanya. Ketika sekretarisnya mengumumkan bahwa Sofia Hartono ada di sana untuk membicarakan harta warisan suaminya, dia tampak sangat terkejut. Bambang Wijaya adalah pria terhormat berusia 70-an dengan mata ramah di balik kacamatanya. Ketika sekretarisnya mengumumkan bahwa Sofia Hartono ada di sana untuk membicarakan harta warisan suaminya, dia tampak sangat terkejut. Sofia, aku sudah menunggu. Aku sudah coba telepon rumahmu berkali-kali, tapi Clara bilang ibu sedang melakukan perjalanan. Bepergian? Itulah yang dikatakan putriku padanya. Pak Wijaya, saya perlu bertanya tentang surat wasiat Budi. Dia tampak bingung. Tentu, apakah Clara tidak memberi ibu salinannya? Saya beri dia yang asli dan beberapa salinan setelah pembacaan. Perutku mulas. Ada pembacaan? Sofia, ibu seharusnya ada di sana. Clara bilang ibu terlalu sedih, jadi dialah yang menangani semuanya dan memastikan ibu dapat bagian ibu. Darah mengalir deras dari wajahku saat kenyataan mulai menyergap. Pak Wijaya, saya tidak pernah diberitahu tentang pembacaan apapun. Clara bilang pada saya dia mewarisi segalanya. Ekspresi Bambang Wijaya berubah dari bingung menjadi waspada. Dia mengambil sebuah map tebal. Gerakannya tiba-tiba mendesak. Sofia, itu tidak mungkin. Wasiat suami ibu sangat jelas tentang bagian ibu. Dia mengeluarkan sebuah dokumen. Aku mengenali tanda tangan Budi yang rapi di bagian bawah. Disaksikan dan disahkan. Tapi saat Bambang mulai membacakan, aku menyadari Clara telah membohongiku tentang segalanya. Saya, Budi Santoso, dengan ini mewariskan kepada istri tercinta, Sofia Hartono, rumah utama kami di Jalan Kenanga Indah, termasuk semua perabotan dan barang pribadi. Selain itu, saya meninggalkannya 70% dari semua aset keuangan, investasi, dan rekening, dengan total perkiraan 290 miliar. Kepalaku pusing, 280 miliar, rumah 70% dari segalanya. Bambang terus membaca, suaranya semakin serius. Untuk putriku, Clara Hartono, saya meninggalkan 120 miliar yang akan dikelola dalam sebuah trust dengan pencairan dimulai pada ulang tahunnya yang ke-45 bergantung pada perawatannya terhadap ibunya setelah kematian saya. Tergantung pada perlakuannya padaku, Budi sudah tahu, entah bagaimana dia tahu persis apa yang akan Clara coba lakukan. Pak Wijaya, bisikku. Clara bilang pada saya tidak dapat apa-apa. Dia pindah ke rumah saya. Dia memberi saya 3 juta dan menyarankan saya mencari panti jompo. Wajah pengacara tua itu memerah karena marah.
Sofia, apa yang dilakukan Clara bisa dikategorikan sebagai penelantaran dan penipuan terhadap orang tua. Itu tindak pidana. Dia pasti menunjukkan dokumen pada ibu, kemungkinan palsu, atau draft lama. Suami ibu memperbarui wasiatnya 8 bulan sebelum meninggal, khususnya karena dia khawatir dengan sikap Clara terhadap uang dan rasa brand-titelnya. Ruangannya berputar. Berkali-kali Clara mengabaikanku, memotong pembicaraanku saat makan malam, menggelengkan kepala saat aku mencoba ikut dalam percakapan tentang liburan mewah atau urusan bisnis Rendra. Budi telah mengamati, menilai dan membuat keputusannya. Masih ada, Sofia, lanjut Bambang. Syarat trust untuk Clara secara khusus menyatakan bahwa jika dia gagal memperlakukan ibu dengan hormat dan bermartabat setelah kepergian saya, seluruh 120 miliar itu akan dialihkan kepada ibu. Aku menatapnya, tak percaya. Apakah maksudnya putri saya baru saja kehilangan 120 miliar? Warisannya sekarang juga menjadi milik ibu. Ibu tidak mewarisi 280 miliar, Sofia. Ibu mewarisi 400 miliar, plus rumah dan semua harta pribadi. Ironinya sempurna, nyaris menggelikan. Clara begitu bernafsu mengklaim warisannya sampai dia memicu klausul yang dirancang untuk melindungiku dari keserakahannya sendiri. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Tanyaku, suaraku nyaris tidak stabil. Bambang tersenyum, dan untuk pertama kalinya sejak Budi meninggal, aku melihat kehangatan tulus yang ditujukan padaku. Sekarang kita laporkan penipuan ini kepada polisi, lalu kita telepon Clara dan beritahu bahwa dia akan mengalami kejutan terbesar dalam hidupnya. Cerita berlanjut dengan pola yang sama. Sofia dan Bambang melaporkan Clara dan Rendra. Terungkap bahwa Budi sebenarnya adalah informan polisi yang menyamar dan semua kekayaannya adalah hasil dari kerjasamanya yang sah dengan pihak berwajib. Clara dan Rendra akhirnya ditangkap. Sofia merebut kembali hidupnya, rumahnya, dan kekayaannya, lalu mendirikan yayasan untuk membantu lansia korban kekerasan finansial.